nabi, cucu nabi, semua sahabat menunjukkan perjuangan agama ini dengan pengorbanan. Sampai nggak makan itu aja. Kalau di hari ini sudah kompor mujahadah kita makan itu. Kalau sudah ganti baju, nggak pakai sabun, belum apa-apa itu tadi. Nabi, putih Nabi, seluruh azwatul mutahharah dan klasik kebanyakan kisah sahabat itu ada Abu Hurairah dipijak lehernya, disangka gila hadirin, dan mimbar Nabi dan kamar Nabi itu jatuh, dikira penyakit gila diinjak lehernya, ternyata hadirin kelaparan berhari-hari. Perlu kita tahu ini kisahnya, perlu kita baca, kita ulang, kita resapi supaya kita tahu kompas arah perjuangan kita ini. Jadi hari kita cuma diminta 4 bulan tiap tahun, kecil hadirin, kecil. Belum apa-apa itu hadirin, belum apa-apa itu hadirin. Jangan bilang itu mujahadah, belum apa-apa itu hadirin. Kalaupun kita belum siap hari ini, hadirin, sekarang ini minimal jangan sampai kita ini gak punya niat 4 bulan tiap tahun. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Sekali lagi insyaallah hadirin. Nah ini hadirin, kita tahu ini kisah Nabi ini bagaimana perjuangan agama ini. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dalam perjuangan agama, dalam mendakwakan agama ini, kapan hari, saat yang paling pahit dalam kehidupan engkau dalam membawa ini agama?" Maka baginda Rasulullah SAW menjelaskan, "Wahai putri Asyiddin, ketahuilah, hari paling pahit, paling berat dalam mendakwahkan ini agama adalah ketika hari Aqabah." Apa itu hari Aqabah? Hari ketika yang mulia baginda Rasulullah SAW mendatangi kampung Thaif penduduk sakit. Maka dibaca Allah Subhanahu Wa Taala, Bani sakit penduduk Thaif ini hadirin didatangi. Yang tadinya yang mulia baginda Rasulullah SAW ini, peristiwa Thaif ini, hari Aqabah ini hadirin, terjadi kurang lebih tahun ke-10 dan ke-11 kenabian, 2 tahun sebelum hijrah. Di tahun itu juga, tahun 10 hari, di tahun itu juga Abu Thalib meninggal, di tahun itu juga Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha meninggal. Maka itu tahun kesedihan. Maka di Mekah baginda Nabi sudah diusir, Abu Thalib sudah meninggal. Meninggal hari itu langsung hadir nampak semua permusuhan kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang Mekah gak berani nyenggol Nabi, gak berani menyakiti Nabi. Tapi hari ketika Abu Thalib meninggal, langsung hadir ketika sedang sedihnya pulang dari penguburan Abu Thalib, di tengah jalan langsung satu orang pandir laknatullah alaih dari orang-orang musyrikin Mekah ini, langsung mengambil daripada debu, digenggam, kemudian langsung dilemparkan ke muka yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menangis. Maka kata baginda Nabi, "Wahai paman, demikian cepat permusuhan yang mereka tampakkan setelah peninggalan engkau." Maka dibaca Allah Subhanahu Wa Taala, hari Aqabah ini baginda Nabi harap besar kepada orang-orang Thaif Bani Saqif ini supaya mereka ini menerima Islam. Satu kabilah yang cukup besar. Maka baginda Nabi pun datang ke kampung Thaif ini. Ditemui 3 pemuka daripada keturunan Abu Jalil yang masih kakak beradik daripada Bani Saqif ini. Kakaknya, adiknya, keturunan Abu Jalil. Maka dimati Allah Subhanahu Wa Taala ditawarkan ini Islam. Tapi ada mata Allah Subhanahu Wa Taala, demikian teganya mereka hadirin, sampai hadirin gak kebayang bagaimana ucapan-ucapan permusuhan mereka kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sampai ada istiadat Arab yang terkenal memuliakan tamu, menerima tamu siapapun itu orangnya, kalaupun gak kenal akan diberikan hidangan, dilayani hadirin. Ketika itu hari itu pun dilupakan oleh pemuka Thaif ini tadi. Mereka berkata, "Saya gak percaya kamu itu Nabi. Apakah Allah itu gak kuasa, gak bisa pilih selain kamu jadi Nabi?" Adiknya nyaut, "Kalau memang kamu itu Nabi, saya tetap gak mau menerima.
Tapi kalau kamu itu pendusta, tambah lebih baik. Gak ada gunanya aku berbicara kepada pendusta. Maka hadirin, Nabi setelah mendatangi pemuka-pemuka kafir ini tak putus asa. Dan Nabi pesan kepada 3 pemuka kafir ini, kalau kalian ini gak nerima, tapi rahasiakanlah ketidakmenerimaan kalian ini. Jangan kasih tahu yang lain kalau kalian gak suka kedatangan aku. Itu hadirin, sangat. Tapi itu pun mereka gak terima. Malah mereka ini sengaja menyuruh pemuda laki-laki daripada Bani Saqif ini untuk menyakiti yang mulia baginda Rasulullah SAW. Keluar daripada 3 tokoh Bani Saqif ini dan ditemui orang-orang awam, orang umum semua. Didakwahi lagi, tidak pada putus asa. Ditolak terus, ditolak dakwah, ditolak dakwah. Inilah sifat dai, sifat yang mulia baginda Rasulullah SAW. Begitu juga kita semua sini insyaallah hadirin ya. Tidak ada kita putus asa mau rame kawan, bukan rame kawan. Kawan nggak ada buat makomi, pokoknya saya terus buat makomi. Sendiri semua insyaallah hadirin. Kawan nggak buat jalan satu, saya sendiri buat jalan satu. Insyaallah hadirin. Kawan nggak ada yang keluar, saya sendiri yang keluar insyaallah hadirin. Atau tunggu ini nggak ada yang keluarkan, saya sendiri yang keluarkan insyaallah hadirin. Bagaimana Nabi nggak putus asa datang pemuka-pemuka Taif tadi, yang kaumnya. Ini malah orang-orang 3 tokoh tadi malah membocorkan ini, jangan terima. Masya Allah, kalau kita baca ini, kalau Bapak baca sendiri, coba nanti Bapak praktekkan malam-malam baca sendiri kisah ini. Dalam itu sahabat atau dalam Sirah Nabawi yang dibaca, ya Allah. Itu hadirin, baginda Nabi diarak itu hadirin, kiri kanan jalan dengan memegang semua jenis batu. Baginda Nabi itu diarak dan Nabi itu lari di tengah itu. Kanannya jalan, barangnya jalan pemuda-pemuda Taif tadi, timurnya jalan pemuda Taif tadi hadirin. Nabi lari di tengah itu. Berapa jauh hadirin? Ada pernah dibayangkan itu di Bandar Lampung, Nabi lari sejauh 8 kilo. Sini hampir ke Baradatu sampai ke Simpang Ketibung Nabi lari. Coba 8 kilometer lari dalam keadaan hujan batu. Maka dalam keterangan disebutkan sampai tempat yang susah mengeluarkan darah. Jadi kalau betis ini kena batu dikit, langsung muncul di darah itu. Tapi kalau betis ini, kalau bukan batunya kena ajam itu susah mengeluarkan darah betis ini. Sampai hadirin tempat yang susah mengeluarkan darah daripada tubuh yang mulia baginda Rasulullah SAW ketika pun sudah mengeluarkan darahnya. Maka dalam diterangkan dalam kisahnya hadirin, rompahnya, sendalnya yang mulia baginda Rasulullah SAW sudah berumuran darah. Coba akhlak asimah yang dimiliki baginda Nabi SAW jadi bagaimana hadirin? Karena tahu Nabi kalau darah Nabi ini sampai jatuh ke bumi, walaupun Nabi nggak minta, walaupun Nabi ini nolak, azab akan diturunkan ketika itu hadirin. Tapi Nabi nggak mau itu azab. Maka itu darah yang telah bergenang di trompahnya baginda Nabi SAW pun oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW ditahan, jangan sampai ada yang netes ke bumi. Lari 8 km sampai hadirin baginda Nabi itu diterangkan dalam sirah itu hadirin, sampai nggak tahu kemana arah itu, nggak tahu, pokoknya selamat aja pokoknya. Lari pokoknya sampai selamat. Apa namanya, lupa saya nama tempat itu ini. Maka hadirin sampai dia ini ternyata di situ kebunnya milik 2 orang musyrikin Mekah yang permusuhan dengan Islam pun demikian hebat. Utbah bin Rabi'ah dan Saibah bin Rabi'ah ini pemuka Quraisy yang mati juga di Badar itu hadirin. Utbah dan Saibah anaknya Rabi'ah, 2 orang. Tapi dari kejauhan dia lihat baginda Nabi itu sudah melaras dari perumuran darah. Coba bayangkan ini hadirin. Sampai musuh yang demikian benci di Mekah pun kasihan melihat baginda Nabi ketika itu. Sudah merasa tadi kita hadirkan kurma, ada hambanya namanya Adas nih, kamu kasih tuh bagian di sana itu. Coba. Kalau musuh sampai kasihan terus ada yang mana mengasih itu hadirin. Kalau keluarga kasihan wajar, teman kasihan wajar. Musuh hadirin sudah kasihan itu pas sama Saibah itu musuh dengan Islam pemuka Quraisy yang mati di Badar. Sampai kasihan dia Nabi. Sampai disuruh hambanya namanya Adas bawa kurma untuk ikut kepada Nabi. Kemudian Adas pun datangi baginda Nabi. Kemudian datangi baginda Nabi, dikasih kala itu kurma.
Akhirnya Allah kasih cash. Pas bilang cash kepada Nabi hari koin itu ada duit. Walaupun nantinya koin itu semua masuk Islam semuanya masuk Islam dan semuanya akhirnya asbab hidayah Muhammad bin Qasim ke kita ini itu dari keturunan Bani Sakib. Muhammad bin Qasim yang bawa Islam ke tanah Hindustan, dari Hindustan masuk ke Indonesia ini. Jasa kalau koin. Tapi cash hari itu yang masuk Islam adalah adas. Ketika Nabi mau kasihkan kubusan daripada buah kurma, maka begitu Nabi ambil, kemudian begitu Nabi baca Bismillah, Bismillah. Ada bukan? Aneh yang diucapkan ini. Maka Nabi tanya, "Mau adas? Kamu dari mana?" Maka kata adas, "Aku dari tempat yang jauh. Nama kampungku Niwawi." Dan kampung namanya Niwawa. Niwawi kalau dalam Niwawa. Oh, berarti kamu berasal dari seorang lelaki yang soleh. Saudara saya, kata Nabi, Yunus bin Matta. Engkau tahu dari dia seorang lelaki yang soleh. Maka terus didawai, akhirnya apa? Ada pun masuk dalam Islam. Ucap dua kalimat syahadat. Kemudian ada diciumi seluruh tangan Nabi diciumi, akhirnya kakinya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicium juga oleh atas. Ubah dan Sabia dari jauh, gitu tuh. Apa kamu sudah kena sihir juga yang sudah kena masuk juga dia? Nah juga tuh sihirnya. Akhirnya kembali, wahai adas, apa kamu cium-ciumi laki-laki itu? Wah, diterangkan sama adas, dia laki-laki yang benar, dialah Nabi akhir zaman, dialah yang hak itu. Adas, gak usah, tetap aja kamu sama agama kamu itu, agama Kristen. Tetap aja kamu sama agama kamu, itu mau saya ikut-ikut ya. Tapi adas tetap Islamnya, buat keislamannya. Maka dimati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah jadi kisah daripada perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi kita, demi siapa ini? Demi kita ini, supaya kita ini selamat, supaya kita dikenal dinul Islam, supaya kita dengar Rob yang hak disembah Allah Subhanahu Wa Taala jalla jalaluhu wa mana amatuhu, supaya kita ini berada di jalan yang terang benderang dari dinul Islam yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maka nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sudah selayaknya lah kalau kita ini sungguh-sungguh dalam melanjutkan usaha dakwahnya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ingat. Maka nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pilihan lain Pak sekalian. Selain kita diperbaiki iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita ingin sungguh-sungguh mengamalkan amalan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita di dunia ini gak lama lagi ya. Wallahi kita di dunia ini gak lama lagi ya. Memang kita ini sudah sedikit 60-70 tahun di dunia ini. Rata-rata kita ini, saya bapak-bapak ini kayaknya sudah lebih kalau setengah masa kita habiskan di dunia ini. Kayaknya malah mungkin di antara kita ada yang tinggal menghitung hari lagi ya. Kalau sama dengan yang mulia menghina Nabi 63 tahun Pak kita ini, saya 40, kita semua ini sudah hampir 50, ada yang 60 hari. Mana ya kan kalau sudah 40 itu sudah setengah jalan lebih. Kalau 63 tahun, tinggal 23 tahun lagi, itu kan 63. Masa kita ini masih mau main-main, masih mau pikir yang lain? Apa kita ini ragu dengan akhirat itu yang kekal? Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia ini ya. Coba deh. Gak ada pilihan lain kita ini. Masa kita ini masih mau main-main dalam dakwah ini? Bukan 10%, iya 10%. Tapi kenapa dakwah berapa? Kok 30? Kan kepatuhan itu 15 tahun datang laki-laki ini. Laki-laki ini kan 15 tahun. Berarti patuh. Berarti semua hukum itu harus dikerjakan untuk 15 tahun. Kalau baru sholat umur 30, baru 40 hari umur 30, 15 tahun itu kemana ini? Apa itu nggak mau dibayar 15 tahun itu hadirin? Pas begitu hadirin. Allah. Kalau disambungkan dengan dakwah, umur 15 tahun kita harus 40 hari setiap tahun harusnya hadirin. Benar apa benar hadirin? 15 tahun itu sudah patuh wajib kita ini berdosa dan tinggalkan. Sholat ditinggalkan dosa, dakwah ditinggalkan dosa juga. Puasa ditinggalkan dosa, zakat ditinggalkan dosa hadirin. Umur 15 tahun. Kalau berkenal dakwah umur 30, 15 tahun kita ini gelap hadirin.
Berarti kalau hari ini kita dibawa kena umur 30, apalagi udah kena umur 40, banyak lagi tuh kurangnya hadirin, hutangnya banyak lagi tuh. 25 tahun berarti hutangnya itu kalau umur 40. Kalau dibayar 40 tahun 40 kan 25, berapa jadi hutangnya itu hari? Kalau kena umur 40, kena umur 30 itu kan tambah menambah 4 bulan tiap tahun itu, insya Allah sih. Jangan